Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, membeberkan peran mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas, YCQ, dan mantan staf khususnya, Ishfa Habidal Aziz, IAA, alias Gus Alex, dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024. Keduanya telah resmi ditetapkan sebagai tersangka sejak Kamis, 8 Januari 2026, setelah penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terkait penyalahgunaan wewenang dalam pembagian kuota haji tambahan. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa Ishfa Habidal Aziz atau Gus Alex memiliki peran yang sangat aktif dan vital, melampaui tugas administratif semata. Gus Alex diduga terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan diskresi terkait pembagian kuota haji hingga teknis pendistribusiannya. Lebih jauh, penyidik menduga Gus Alex mengetahui dan terlibat dalam aliran dana dari pihak swasta ke pejabat kementerian. Penyidik tentu mempertimbangkan peran-peran aktif yang dilakukan oleh tersangka saudara IAA dalam proses diskresi, kemudian juga bagaimana pendistribusian dari kuota haji tersebut, termasuk juga terkait dengan dugaan aliran uang dari pihak-pihak penyelenggara ibadah haji khusus, atau Biro Travel Haji kepada oknum di Kementerian Agama ini, ungkap Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 9 Januari 2026. Sementara itu, peran ex-Menteri Agama Yakut Holil Qomas berpusat pada kebijakan diskresi yang dinilai melawan hukum. Yakut diduga menyalahgunakan wewenangnya dengan membagi kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah dari pemerintah Arab Saudi secara tidak proporsional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, kuota tambahan seharusnya diprioritaskan 92% untuk haji reguler demi memangkas antrean panjang, dan hanya 8% untuk haji khusus. Namun, di bawah kepemimpinan Yakut, kuota tersebut dibagi rata, 50-50, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Kebijakan ini mengakibatkan sekitar 8.400 jemaah haji reguler yang seharusnya bisa berangkat menjadi tersingkir. Kebijakan diskresi inilah yang menjadi pintu masuk bagi dugaan praktik jual beli kuota yang menguntungkan korporasi tertentu. Akibat perbuatan tersebut, negara ditaksir mengalami kerugian lebih dari 1 triliun rupiah. Angka ini merupakan estimasi awal dan kini KPK masih menunggu perhitungan final, actual loss, dari Badan Pemeriksa Keuangan, BPK. Atas perbuatannya, KPK menjerat Yakut dan Gus Alex dengan Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal-pasal ini menitikberatkan pada unsur kerugian keuangan negara akibat penyalahgunaan wewenang. Meski telah berstatus tersangka, KPK belum melakukan penahanan terhadap Yakut maupun Gus Alex. Budi Prasetyo menyebutkan bahwa penahanan akan dilakukan dengan mempertimbangkan strategi penyidikan. Terkait penahanan nanti kami akan update. Tentu secepatnya, karena KPK tentu juga ingin agar proses penyidikan bisa berjalan efektif, jelas Budi. Penyidik saat ini masih fokus melengkapi berkas perkara, termasuk menelusuri aset recovery, dan menunggu hasil audit BPK sebelum melangkah ke tahap penahanan.